Putri Bramasta tidak tahu banyak tentang pekerjaan Randy, dan dia tidak tahu apakah pekerjaannya bisa ditunda. Baginya, keselamatan Randy lebih penting dibandingkan pekerjaan apapun. Konyol, semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Randy mencium kening Putri Bramasta dan berkata, seseorang akan mengirimkan bola ke putri kecil nanti. Setelah menerimanya, tutup pintu dan jendela dan tunggu aku di rumah. Aku akan kembali memasak untukmu dan putri kecil di malam hari. Randy, kamu benar-benar tidak bisa pergi besok? Putri Bramasta sedang tidak mood memikirkan keinginan Randy untuk memasak. Yang paling mengkhawatirkannya adalah keselamatannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia mendengar Randy ingin keluar, dia khawatir. Rasanya seperti sesuatu akan terjadi, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Konyol, apa yang kamu pikirkan? Randy menahan Putri Bramasta dalam pelukannya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Dia berkata dengan lembut, "Putri, percayalah, aku akan baik-baik saja." Dia selalu mengatakan padanya untuk percaya padanya dan tidak ada yang bisa menyakitinya. Yang perlu dia lakukan hanyalah mempercayainya. Percaya padanya, dia harus percaya padanya. Seringkali, banyak hal terjadi di antara mereka karena dia khawatir dan takut. Karena dia tidak cukup percaya padanya, jadi dia membiarkan orang lain memiliki kesempatan untuk merusak hubungan mereka. Kali ini Putri Bramasta memilih untuk mempercayai Randy bahwa dia benar-benar mampu menangani urusannya sendiri. Dia yakin dia pasti bisa menghadapi Calvin Addison. Jadi dia yakin dia akan baik-baik saja. Ya, percayalah padanya, Putri Bramasta berkata pada dirinya sendiri. Di saat yang sama, dia melepaskan tangan Randy dan tersenyum padanya. Aku percaya padamu, putri kecil, dan aku akan menunggumu di rumah sampai kamu kembali. Kamu telah membuat kemajuan lagi. Randy semakin puas dengan penampilan Putri Bramasta baru-baru ini. Dia tersenyum dan menciumnya sebelum dia pergi. Ding dong, bel pintu berbunyi beberapa kali sebelum menarik perhatian Putri Bramasta. Pada hari bersalju ini, tidak ada yang datang ke rumah. Putri Bramasta segera memikirkan pengiriman mainan putri kecil. Putri kecil, bisakah kamu turun bersama Momo untuk membuka pintu dan mengambil bolanya? Dia berada pada tahap desain penting dari gambarnya. Jika Putri Bramasta berhenti sekarang, dia tidak akan bisa mengambilnya dalam waktu lama ketika dia kembali. Jadi dia meminta putri kecil untuk membukakan pintu bersama Momo. Bu, aku akan membawa Momo bersamaku. Putri kecil dan Momo, yang baru saja berebut bola karet, sudah berbaikan saat ini. Momo berbaring di pelukan putri kecil dan mengusap kepalanya ke tubuhnya dari waktu ke waktu. Itu jelas menunjukkan kepatuhannya kepada tuan kecil. Putri kecil tidak membantah Momo. Dia dengan lembut membawa Momo ke bawah untuk membuka pintu untuk mengambil bola mereka. Sambil berjalan, dia berkata, "Momo, jadilah baik. Jangan berkelahi denganku demi bola mainan." Putri Bramasta mengerjakan rancangan desain di tangannya dengan penuh perhatian. Ketika dia berpikir bahwa gaunnya diapresiasi oleh pelanggan berulang kali, dan pelanggannya telah merujuk lebih banyak pelanggan kepadanya, dia berada di Cloud 9. Sebagai seorang desainer, semua orang ingin menjadi desainer terkenal seperti Ivan, namun tidak semua orang memiliki bakat dan kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, dia cukup puas dengan desainnya yang diapresiasi oleh pelanggannya. Ketika dia menyelesaikan goresan terakhir dari desainnya, dia meletakkan kuasnya dan meregangkan tubuhnya. Kemudian dia menggerakkan lehernya untuk menenangkan diri. Dalam 2 hari terakhir, dia sangat kelelahan. Namun, ketika Putri Bramasta melihat produk jadi dan memikirkan kepuasan pelanggannya, dia merasa bahwa semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Ada suara seseorang yang menginjak lantai kayu.
Putri kecil, berjalanlah dengan benar bersama Momo. Jangan melompat. Bagaimana jika kamu terjatuh? Seorang anak akan selalu menjadi anak-anak dan anak-anak selalu berubah-ubah. Putri Bramasta menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Nona Putri Bramasta, senang bertemu denganmu. Tiba-tiba, suara dingin dan familiar terdengar dari belakang. Mendengar suara itu, Putri Bramasta tiba-tiba berbalik dan melihat Calvin Addison berdiri di depannya dengan wajah bermusuhan dan putri kecil berada di pelukannya. Mata putri kecil terpejam, seolah dia kehilangan kesadaran. Hati Putri Bramasta bergetar. Dia bergegas mendekat dan mencoba merebut kembali putri kecil. Calvin, apa yang telah kamu lakukan pada putriku? Calvin menghindar sedikit dan menghindari Putri Bramasta dengan mudah. Dia tersenyum jahat dan berkata, "Aku membiarkannya tertidur sebentar dengan menggunakan obat, sehingga dia tidak akan mengeluarkan suara apapun. Kamu harus tahu bahwa anak-anak tetaplah anak-anak. Mereka tidak bisa diam meskipun kamu memintanya." Putri Bramasta berkata dengan marah, "Calvin." Calvin mencibir dan berkata, "Putri Bramasta, jangan gelisah. Putrimu ada di tanganku. Jika emosimu mempengaruhi bayi dalam perutmu, itu akan menjadi lebih buruk." "Calvin, aku tidak punya dendam padamu. Aku juga yakin aku belum pernah mengenalmu sebelumnya. Kenapa kamu masih menggangguku?" Sebelumnya, saat Calvin menyinggung kejadian di masa sekolah mereka, Putri Bramasta mencoba mengingat semua orang yang dia kenal di masa lalu, tetapi dia tidak mengingat apapun. Dia yakin 100% bahwa dia belum pernah melakukan kontak dengan pria ini sebelumnya, jadi dia tidak tahu mengapa pria itu mengganggunya. "Kamu tidak mengingatku, tapi kamu harus ingat." Senyum Calvin melebar. Dia tersenyum menawan. "Butterfly love." Putri Bramasta terkejut tapi tidak yakin. "Apa, Nona Putri Bramasta? Hal itu pasti terlintas dalam pikiranmu, jadi izinkan aku mengingatkanmu lagi." Calvin menatapnya, seolah sedang menceritakan kisah yang terjadi antara dia dan teman lamanya. "Beberapa tahun yang lalu, Randy mengajakmu memilih gaun di Evans. Kamu telah mengenakan butterfly love yang dia pilihkan untukmu. Kalau soal butterfly love, itu adalah sesuatu yang Putri Bramasta tidak akan pernah lupakan seumur hidupnya." Saat pertama kali melihat butterfly love, Putri Bramasta tertarik dengan desainnya yang cerdik dan pengerjaannya yang sangat indah. Dia kagum. Dia ingat bahwa dia telah membuat kagum semua orang yang mengenakan gaun itu. Di saat yang sama, dia juga ingat Randy telah merobek gaunnya. Dia tidak akan pernah melupakan tatapan ngeri di mata Ivan saat melihat butterfly love yang compang camping. "Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang, pencipta butterfly love yang sebenarnya adalah aku." Ivan hanya meminjamkan namanya pada karya itu. Calvin Addison berkata pada Putri Bramasta, mengucapkannya perlahan. Meski suaranya lembut, kehebatan kata-katanya tidak bisa diabaikan. Kini, mendengar perkataan Calvin, Putri Bramasta sepertinya memahami tatapan ngeri di mata Ivan saat melihat butterfly love terkoyak. Harta yang selama ini dia simpan untuk temannya hancur. Bukan rasa takut atau marah yang dia rasakan, tapi rasa kasihan. "Apa hubungannya denganku bahwa kamu adalah pencipta butterfly love yang sebenarnya?" Putri Bramasta benar-benar tidak mengerti. Jika Calvin ingin mengambil kembali hak desainnya, dia bisa mencari Ivan. Kenapa dia harus mengganggunya? Segera, Calvin memberinya jawabannya. Katanya, "Karena gaun itu sudah kupersiapkan untuk calon istriku, dan kamulah yang memakainya." Dia tidak hanya memakai butterfly love, tetapi juga benar-benar membuatnya takjub dengan kecantikannya. Bahkan jika dia baru saja melihat sekilas ke belakang dari jauh, dia tahu bahwa dia menginginkan wanita ini. Kegilaan yang tiba-tiba itu terlalu kuat. Hal yang belum pernah dia rasakan pada wanita lain sebelumnya.
Putri Bramasta tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa menemukan alasan yang tepat untuk membantahnya karena Calvin mengatakan yang sebenarnya. Saat Randy menginginkannya mengenakan butterfly love saat itu, Julie sempat mengatakan bahwa gaun itu disiapkan untuk calon istri pemilik butterfly love. Calvin berkata lagi, "Putri, ikut aku." Putri Bramasta tahu bahwa Calvin ingin membawanya pergi. Namun, dia tidak mengetahui motifnya. Saat ini, hanya ada putri kecil dan dirinya sendiri. Dia tidak bisa melawan Calvin sama sekali. Dia hanya bisa mencoba mengurangi kerusakan pada minimum. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.